welcome back to channel Ardian Next Up. Ya, kali ini saya ingin share aplikasi untuk mengendalikan modem board guys. Ini jadi modem board teman-teman ya. Jadi nggak usah secara manual kita ketik-ketik nih di modem boardnya guys ya. Jadi kalian bisa mengendalikannya melalui handphone kalian pribadi guys ya. Oke, saya perlihatkan dulu. Modem yang saya gunakan adalah seperti ini guys. Oke, saya gunakan kamera di sini guys ya, biar kalian mengetahui modem apa yang saya gunakan. Oke guys, kali ini saya menggunakan modem bolt guys ya. Ini modem boltnya sudah saya aktifkan ya. Ini sudah aktif ya. Ini udah aktif. Ini juga terlihat. Ini satu guys ya. Terlihat juga ini satu. Ini bahwa saya sudah menggunakan di handphone ini guys untuk modem bolt ini guys ya. Oke, jadi daripada kalau misalnya teman-teman kan ribet ya, ngetik ini, yang ngetik ini terus atau ngetik menu yang di atas ini guys ya, untuk menu di atas ini ya tuh buat bikin menunya ya. Ini kan agak ya, saya sendiri sih kalau masih modemnya posisi jauh ya ribet guys ya. Nah, ribet kalau posisinya jauh. Lebih baik ya teman-teman menggunakan handphone guys ya, menggunakan handphone biar bisa setting-setting seperti ini guys ya. Oke, begini guys cara menggunakan settingan menggunakan handphone pribadi ya. Jadi kita nggak usah ngetik-ngetik manual seperti ini guys ya di modem kita pribadi. Oke, ini saya keluarin dulu kameranya guys ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya ini guys, Huawei Highlink ya. Apa sih kegunaannya? Ya ini buat mengendalikannya guys ya, menggunakan modem ini guys. Karena di sini handphone ini sudah terhubung dengan modem itu ya, dengan modem bot yang tadi saya tunjukkan ya, otomatis perangkat handphone saya ini akan terkoneksi dengan modem tersebut guys. Dan handphone saya ini sudah bisa mengendalikan modem saya pribadi dengan menggunakan handphone. Oke, kita lihat jaringannya ya. Oke, sini saya jaringannya ya pakai Bolt ya, Bolt Super 4G 5B CS. Saya menggunakan modem dengan tipe tersebut guys ya. Modem kencang guys ya, sinyalnya kencang. Oke, cara menggunakannya atau cara installnya pertama ya, ini cara installnya dulu ya. Installnya kalian bisa cari di Play Store guys ya. Ini di Play Store kalian tinggal pilih Huawei ya, Huawei. Nah, ini kebetulan udah ada nih ya, Huawei Link ya, ini guys. Jadi ini namanya Huawei Link ya. Nah, ini aplikasinya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian cari di itu ya seperti ini langsung muncul ya, atau kalian salah ketik seperti ini. Nah, ini pilih yang paling ini guys ya, yang mobile wifi ya, Huawei Highlink mobile wifi yang ini. Ini karena saya udah install ya udah tinggal buka ya guys ya. Oke, kita keluarkan saja. Ini sudah diinstal. Nanti aplikasinya yang muncul akan dua guys ya, akan dua, tapi kalian bisa pilih yang ikonnya seperti ini guys ya, yang HI ya. Nah, ini langsung kita buka aja guys ya. Oke, tampilannya seperti ini guys. Nah, ini adalah modem yang saya gunakan guys ya. Ini modemnya tipenya E5372. Kenapa tadi namanya Huawei? Ya karena modem Bolt ini adalah buatan Huawei guys. Jadi ini aplikasi ya buat mengendalikan modem Bolt guys. Oke, sebenarnya nggak modem Bolt aja sih, semua yang buatan Huawei bisa dikendalikan dengan handphone ini. Kan, tetapi harus wifi-nya itu kalian gunakan di handphone kalian guys ya. Kalau misalnya kalian gak gunakan handphone kalian ya nggak bakalan bisa mengendalikannya. Jadi ini kebetulan saya sudah mengendalikan botnya ya. Ini guys, ini adalah ini guys yang total ini adalah total saya menggunakan modem ini sudah sampai 128 GB menggunakan ya. Ini gigabit guys ya, paket data nih saya udah menggunakan begini. Nah, untuk cara menggunakannya ini kan ada banyak nih, ada device, ada tools, ada settingan ya. Kalau device ya tampilan seperti ini guys. Di sini di bawah ini guys, di bawah ini muncul
eh, siapa saja yang menggunakan WiFi dari teman-teman ya. Karena eh, modem bot yang tadi saya tunjukkan itu hanya digunakan oleh saya, yang munculnya saya nih. Kalau misalnya ada yang pakai juga, otomatis di sini akan ada dua ya, ada dua atau lebih, tergantung berapa yang dipakai guys ya. Ini muncul jaringan juga, saya menggunakan jaringan Telkomsel ya. Terus ini kebetulan di sini lagi hujan ya. Sinyalnya hanya ada satu nih guys, kecil ya satu. Ya karena hujan ya. Biasanya sih tiga, kalau enggak empat jarang ya, tiga ke bawah. Nah terus ini juga kelihatan ya, menunjukkan bahwa modem board saya itu sedang di charger guys ya. Ini saya tunjukkan kembali ya guys ya. Saya tunjukkan kembali, saya menggunakan kamera. Nah guys, saya charger guys. Jadi munculnya ya gitu guys ya. Tuh guys. Di sini juga tampilannya ya lagi di charger guys ya. Kelihatan juga ya Telkomsel lagi di charger. Terus saya menggunakan sinyal 4G. Ini satu. Saya menggunakan tambahan ini guys ya, antena eksternal guys. Ini buat penguat sinyal guys. Jadi biar sinyalnya tuh stabil. Jadi saya menggunakan antena eksternal ini guys. Oke, nih misalnya saya matikan guys ya. Ini power banknya saya matikan ya, atau sumber daya saya matikan. Ini otomatis di sini ya, kita lihat ya, baterainya diam. Kita lihat lagi di Huawei. Nah sekarang kita lihat apakah dia masih cas. Tunggu beberapa saat. Oke, kita cabut. Nah setelah saya cabut guys ya, saya cabut sumber listriknya, ini langsung muncul 90% guys ya. Jadi sudah terisi 90%. Jadi ini tidak di charger lagi ya. Kalau kita lihat di ininya, boardnya ya tuh ya penuh ya guys ya. Ya penuh, tapi ini kekuatannya 90 karena sudah saya cabut dari sumber listriknya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tools ya, kita ini apa sih ya, nah tools ini kalian bisa melihat kekuatan baterai. Ini 90% ya kekuatan baterai. Teman-teman juga bisa menggunakan smart point charge smart power saving ya, kalau kalian mau menggunakannya boleh. Nah, ini juga boleh ya. Oke, tergantung kalian mau menggunakan apa tidak. Saya sini menggunakannya. Jadi di sini WiFi-nya akan otomatis berhenti guys, atau mati ya ketika koneksi tidak lama tidak digunakan. Ini saya menggunakan ini karena ya misalnya saya nggak menggunakan modem ini, biarkan dia mati sendiri atau sleep sendiri guys ya, karena saya menggunakan modem ini jarang-jarang juga. Oke, terus di sini juga ada shortcut. Nih kita buka aja shortcut ini apa ya. Oh, cuman message doang, ada roaming. Nah, di sini juga di shortcut ini ada muncul juga tampilan ini guys, reboot power off. Ini gunanya jadi teman-teman nggak usah klik off atau restart di modem board teman-teman. Teman-teman bisa ngetik di handphone ini guys ya, bisa di reboot nih, di restart sendiri ya, tanpa kita harus memegang dari modem tersebut. Jadi di handphone juga bisa juga teman-teman power off ya, mematikan modemnya dari handphone teman-teman ya. Terus di sini scan. Nah ini scan QR ya, ini scan QR buat modemnya. Jadi kan di modem itu kan ada ya seperti ini guys nih. Nah modem kan ada ya scan QR. Nah ini teman-teman kalau misalnya nggak dapet sinyalnya atau nggak dapet password atau apanya ya, bisa menggunakan ini ya. Misalnya ini modem app ya, ada kan sinyal. Nah misalnya WiFi K, nah seperti itu guys. Jadi bisa lewat situ ya. Oke, kita kembali lagi. Nah terus ini tadi device sudah ya, tools sudah. Nah sekarang ini guys, setting ya. Setting ini kelihatannya tipe atau nama dari WiFi-nya. Itu nama WiFi-nya ya, bot Super 4G 5BSF ya guys ya.
Nah, di sini teman-teman bisa ada 3 pilihan, ada 3 menu guys. Coba misalnya akun ini apa ya. Oke, ini akun buat modif ganti password ya atau logout dari aplikasi ini. Ini network juga ya. Network kalian bisa juga setting AVN. Di sini kebetulan saya ganti AVN-nya. AVN standar itu Internux itu adalah bawaan dari modem tersebut. Tapi kalian bisa menambah ya. Di sini bisa nambah atau menghapus. Ini kebetulan saya tambahin ya. Karena jaringan dari Internux ini jaringan yang standar dari modem boardnya. Di sini saya menggunakan ya T-Cell ya, Telkomsel, biar jaringannya sesuai AVN-nya sesuai dengan providernya ya. Karena saya menggunakan Telkomsel ya, jadi providernya akan jadi Telkomsel juga ya. Saya juga setting dia AVN-nya Telkomsel gitu guys. Oke, ini WiFi mode ya, WiFi mode. Di sini saya menggunakan jaringan 2,4 GHz guys. Di sini ada dua, tapi kalau untuk modem dan koordinasi terkoneksi dengan handphone, teman-teman bisa menggunakan 2,4 GHz ya. Kalau misalnya kalian pakai yang 5, ini otomatis gak bakal bisa terkoneksi dengan handphone guys ya. Kalau di saya pribadi sih gitu guys. Kalau misalnya pakai 5 nggak bisa, tapi kalau misalnya di laptop menggunakan 5 GHz ini bisa guys ya. Mungkin karena jaringannya nggak sinkron dengan handphone, jadi nggak bisa guys. Cuman di laptop bisa nih untuk 5 GHz ini guys. Oke, ini jaringannya, networknya. Saya menggunakan Telkomsel. Di sini saya memilih jaringan yang 4G guys ya. Ini kalian bisa pilih ya. Saya pilih 4G atau auto ya, atau 3G saja, bebas ya, setelah teman-teman nih. Nah, oke, seperti itu. Networknya tadi network ya. Nah, ini device ya, device ini. Nah, ini informasi device bisa kelihatan juga emailnya apa ada di situ ya guys. Untuk informasi untuk device ini. Terus bisa juga diupdate storage. Di sini juga muncul keterangan remote atau power off. Jadi untuk restart atau untuk sleep atau mematikan ya. Nah, di sini juga ada keterangan device-nya. Di sini saya menggunakan sudah di unlock ya, udah di unlock, jadi semua bisa kartu bisa menggunakan mode bot ini guys. Jadi mode bot ini sudah bisa menggunakan semua kartu ya. Ini device-nya. Oke, ini saya biasanya ya menggunakan tool ini ya, tambahan ini tombol ini buat mematikan guys, karena ya modem di mana, handphone di mana ya. Jadi lebih baik ya saya matiin aja dari handphone ini guys ya. Saya matikan, dia otomatis mati guys. Oke, kita coba nih guys ya. Ini kan aktif ya. Nah, ini aktif. Oke, ini ya. Oke, kita langsung buka ya, ini aktif ya. Ini aktif. Nah, kita coba di di off ya, di off. Oke, ini lihat ya jaringannya. Saya menggunakan ini, langsung aja kita langsung matikan ya. Kita misalnya mematikan ya, ini kita pilih di menunya device, terus power off, kita matikan ini ya, off. Apa yang terjadi kita lihat guys ya di modemnya. Nah guys, lihat ya guys ya. Wah, ternyata modemnya udah mati duluan guys sebelum kita kamerain. Ternyata cepet juga ya. Oke, nah ini udah mati guys. Langsung muncul notifnya seperti ini, device-nya disconnect ya. Di sini juga nggak ketahuan wifi-nya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi tombol itu bisa berguna seperti guys. Nah, sini jadi dia nggak dapat sinyal. Tapi untuk aplikasi ini sendiri dia tidak bisa meng-on-kan sendiri guys, atau menyalakan modem sendiri dengan aplikasi ini nggak bisa guys. Karena modem ini dan handphone harus terkoneksi guys sinyalnya ya. Kalau misalnya nggak terkoneksi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di sini hanya pilihannya koneksi ini. Kalau misalnya modemnya sudah aktif terus nggak terkoneksi dengan handphone atau aplikasi teman-teman ini, ya bisa dengan menggunakan koneksi ini ya, tombol ini. Oke, itu aja guys yang saya bisa sampaikan guys. Jadi kesimpulannya dari aplikasi ini adalah aplikasi untuk remote guys ya, remote modem dengan jarak jauh
menggunakan aplikasi guys. Jadi teman-teman tidak usah klik-klik di modem ya, klik-klik di modem tersebut guys ya. Jadi kalian bisa menggunakan dari handphone sendiri gitu guys ya, lebih praktis. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe guys. Salam artian next up.